Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stira, Prodi Teknologi Hasil Perikanan, STK 119006. Baik, kali ini saya akan menjelaskan 6 materi, yaitu materi pertama menjelaskan tentang ilmu biokimia hasil perikanan. Yang kedua yaitu menjelaskan tentang air dalam perairan. Yang ketiga yaitu menjelaskan tentang protein dan asam amino. Yang keempat yaitu menjelaskan tentang metabolisme protein. Yang kelima yaitu menjelaskan tentang lipid. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan tentang metabolisme lipid. Langsung saja ke materi pertama, yaitu menjelaskan tentang ilmu biokimia hasil perikanan. Biokimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur, fungsi, sifat, dan reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup, kimia kehidupan. Biokimia berasal dari bahasa Yunani yaitu bios yang berarti hidup dan chems artinya kimia. Jadi, biokimia menjembatani antara ilmu biologi dan ilmu kimia. Ruang lingkup biokimia ada 3, yaitu yang pertama, struktur dan fungsi mikromolekul. Yang kedua, yaitu metabolisme dan bioenergetika. Yang ketiga, yaitu genetika molekul. Peranan biokimia dalam bidang perikanan adalah yang pertama, aliran energi dan rantai makanan dalam ekosistem. Yang kedua, yaitu menentukan wilayah zonasi pada daerah konservasi. Yang ketiga, yaitu pemrosesan pasca panen. Yang kedua yaitu air dalam perairan. Kristal air merupakan kristal es karena es adalah air yang membeku atau berwujud padat. Kristal air berbentuk seperti bunga karena memiliki 6 lengan dan di tengahnya terdapat pusat yang berisi dengan atom-atom air yang saling berikatan satu sama lain. Ada 2 bentuk molekul air, yang pertama yaitu berbentuk V dan yang kedua yaitu membentuk dipoli elektrik. Air sebagai pelarut di dalam sel manusia menyebabkan terjadinya 2 mekanisme, transport melalui membran osmosis dan dialisis. Beberapa pH larutan. Semakin ke atas pH larutan akan semakin basah, semakin ke bawah pH larutan akan semakin asam. Kenetralannya yaitu pada pH 7. Nilai pH dapat diukur secara tepat menggunakan pH meter yang merupakan alat digital yang dapat menentukan nilai pH suatu larutan dengan tepat pada angka tertentu. Materi selanjutnya yaitu menjelaskan tentang protein dan asam amino. Asam amino merupakan monomer penyusun protein yang berupa senyawa dengan gugus karboksil dan gugus amina. Peptida bisa berbentuk dari 2 atau lebih asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida dan berat molekulnya, biasanya kurang dari 10.000 Dalton. Protein adalah polimer alami dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida yang memiliki berat molekul lebih dari 10 Dalton. Yaitu metabolisme protein. Katabolisme asam amino terdiri dalam 4 tahapan, yaitu yang pertama pemindahan gugus amina, yang kedua yaitu siklus urea, yang ketiga yaitu perubahan kerangka karbon, dan yang terakhir yaitu siklus asam sitrat. Selanjutnya yaitu lipid. Lipid memiliki cakupan lebih luas dibandingkan dengan lemak. Lipid merupakan kelompok senyawa organik yang bersifat nonpolar sehingga bersifat tidak larut dalam air. 3 kelompok utama senyawa lipid. Yang pertama yaitu lemak terbentuk akibat kelebihan kalori dalam tubuh. Yang kedua yaitu fosfolipid memiliki bentuk yang sama dengan trigliserida. Yang ketiga yaitu steroid memiliki bentuk yang berbeda dibandingkan dengan kelompok lemak dan fosfolipid. Steroid merupakan molekul nonpolar yang memiliki 4 buah cincin yang ditambah dengan rantai samping yang bervariasi. Dan yang terakhir yaitu metabolisme lipid. Metabolisme lipid, metabolisme intinya merubah atau perubahan. Metabolisme lipid terjadi atas 2 jalur, yaitu jalur metabolisme eksogen dan jalur metabolisme endogen. Jalur metabolisme eksogen memetabolisme lemak yang ada di usus halus. Lemak tersebut diperoleh dari makanan yang kita makan, makanan yang mengandung gliserida dan kolesterol. Jalur metabolisme endogen, pada jalur ini metabolisme lemak yang berasal dari hati yang akan disalurkan ke sirkulasi darah. Itulah pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.